Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk adik-adik semua. Saya Valentina Rosadi, dokter gigi spesialis prosto. Hari ini akan membawakan mengenai bahan materi kuliah ilmu GTL Prostodontia 3. Pada semester 6, SKS-nya 2. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan Anda dapat membuat gigi tulang lengkap akrilik yang sederhana. Baik, secara perkenalan dulu, protesa itu terdiri dari dental protesa, maksilofacial protesa, dan ancillary protesa. Oke, yang akan dipelajari pada program S1 kedokteran gigi adalah dental protesa saja. Maksilofacialnya akan dipelajari pada saat PPDGS Prosto. Dental protesa itu bisa fix dan removable. Fix artinya dia tersemen ya, tidak bisa dilepaskan dari rongga mulut oleh pasien. Kalau removable berarti dia bisa dilepaskan dari rongga mulut. Removable dental protesa itu bisa komplit, bisa parsial. Komplit artinya seluruh giginya nggak ada. Kalau parsial artinya gigi tiduran sebagian lepasannya, apa yang sudah kalian kerjakan di semester yang lalu di BDS 3. Fix dental protesa atau gigi tiduran cekat itu bisa semen retain atau dilekatkan dengan semen, bisa screw, biasanya pada implan, atau bisa friction atau dengan gaya friksi. Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda dapat mengerti apa itu gigi tiduran lengkap, dapat menjelaskan anatomi dan bagaimana fisiologi rahang yang tidak bergigi, dapat menguraikan pemeriksaan, diagnosis, dan rencana perawatan, dapat melakukan pencetakan baik rahang atas dan rahang bawah, dapat membuat model kerja, dapat menentukan desain untuk GTL, membuat landasan dan tanggul gigitan, dapat menjelaskan dimensi vertikal dan oklusi sentrik, dapat memilih dan menyusun gigi buatan yang akan digunakan pada GTL, dapat melakukan uji coba atau try-in gigi tiduran malam, melakukan kontur gusi dan penyelesaiannya, dapat merancang pemasangan GTL pada pasien, dapat menguraikan reparasi gigi tiduran lengkap pada akrilik yang sederhana, dan menguraikan kasus-kasus khusus yang terjadi pada GTL. Penanganannya dapat dirujuk ke dokter spesialis, namun kompetensi Anda adalah sampai dengan menjelaskan, mengetahui, dan menguraikan. Gitu ya. Terminologi prostodontik adalah cabang dari kedokteran gigi mengenai pemulihan ya, restoration to restore itu memulihkan, dan pemeliharaan maintenance of oral function, fungsi rongga mulut, comfort, kenyamanan, appearance, penampilan, dan kesehatan pasien dengan cara memulihkan gigi alami dan atau juga mengganti gigi yang hilang dengan dan jaringan rongga mulut dan maksilofacial di sekitarnya dengan bahan-bahan pengganti. Protesa maksilofacial adalah cabang dari prostodontik yang concern terhadap pemulihan dan juga penggantian sistem stomatognati terkait dengan struktur wajah dengan menggunakan barang substitusi yang artifisial yang bisa dilepas ataupun tidak bisa dilepas. Kalau tidak bisa dilepas oleh pasien artinya direkatkan baik dengan implan, baik dengan adesif gitu. Tapi kalau bisa dilepaskan oleh pasien, berarti pasien bisa membersihkan sendiri protesanya ya. Implan prostodontics adalah bagian dari kedokteran gigi mengenai fase restorasi setelah penempatan implan. Jadi tidak hanya penempatan implannya, tapi juga fase suprastrukturnya, yaitu fase setelah implan tersebut dapat diberikan crown atau bridge dan sebagainya. Fixed prostodontics adalah cabang dari prostodontia yang berkaitan dengan penggantian atau juga memulihkan gigi
Dengan bahan artifisial yang tidak bisa dilepaskan dari mulut. Artinya pasien tidak bisa melepaskan dan direkatkan dengan semen atau yang lain. Bisa dilepaskan dari rongga mulut oleh operator, oleh dokter gigi, bisa dilepaskan dengan biasa saja untuk dibersihkan atau untuk maintenance, bisa juga ya harus dibongkar, dihancurkan gitu ya. Removable prosthodontics adalah cabang dari kedokteran dari prostodontia berkaitan dengan penggantian gigi dan jaringan sekitarnya, baik odontolusnya lengkap atau hanya parsial dengan menggunakan barang-barang artifisial yang bisa dilepaskan dari mulut. Artinya pasien bisa melepas pakaikan sendiri gigi tiruannya gitu ya untuk dibersihkan dan untuk pemeliharaan. Gigi tiruan penuh full denture adalah cabang dari prostodontia mengenai restorasi, pemulihan, dan pemeliharaan fungsi rongga mulut, kenyamanan, penampilan, dan kesehatan pasien dengan mengganti seluruh gigi yang hilang dan jaringan rongga mulut di sekitarnya dengan bahan pengganti. Bisa disebut juga dengan gigi tiruan lengkap, gigi tiruan penuh atau GTP, complete denture, full denture, atau full gitu ya. Dengan tujuannya mengganti seluruh gigi dan jaringan mulut yang hilang, membantu fungsi pengunyahan, bicara, estetik, dan tentu mempertahankan kesehatan jaringan yang tertinggal di dalam rongga mulut. Karena prostodontia tidak hanya untuk mengganti gigi yang hilang dan jaringan yang hilang, tapi juga mempertahankan kesehatan jaringan yang tersisa. Pada waktu awal setelah kamu anamnesa dan menerima pasien, yang kamu lakukan adalah pemeriksaan pasien. Untuk kesehatan umum tentu banyak penyakit yang berpengaruh ya. Apapun yang pasien sedang jalani mungkin 5-10 tahun belakangan atau lebih dari itu harus di-tracking. Obat-obatan yang biasa pasien minum dan apakah pagi atau apakah malam, lalu bagaimana kondisi fisik, kondisi mental pasien juga akan menentukan apakah nanti kita akan butuh caregiver atau langsung dengan pasien. Kita harus menganalisa dan memperhatikan apakah pasien mampu kondisi motorik dan sensoriknya untuk mempertahankan kemampuannya melepas dan memasang gigi tiruan. Kita juga memperhatikan karena dalam pembuatan yang jangka panjang, apakah di sela-sela proses pembuatan itu pasien membutuhkan hari-hari tertentu yang tidak bisa ke kunjungan berikutnya, misalnya mungkin ada hari-hari di mana pasien harus kontrol rutin untuk cuci darah atau pasien harus terapi gitu, itu semua harus disambungkan ya di dalam suatu pemeriksaan yang luas terhadap kondisi pasien, sehingga kita memperhatikan pasien tidak hanya dari keadaan rongga mulutnya dan apa yang harus kita lakukan, tapi juga kondisi holistik pasien, sehingga pasien nanti pada waktu dia akan memasang gigi palsu sendiri, gigi tiruannya sendiri, dia mampu kondisi psikologisnya untuk menerima bahwa barang tiruan tersebut merupakan barang pengganti yang memang harus diusahakan penggunaannya oleh dirinya. Dia mampu secara positif untuk menerima apa yang sudah dikerjakan oleh Anda, dikerjakan oleh dokternya, sebagai suatu bentuk upaya optimal memulihkan dan meningkatkan fungsi kualitas hidupnya. Pada wawancara, jika pasien pakai gigi tiruan, harus tanya ya, bagaimana rasanya pakai gigi tiruan Bapak Ibu ya. Lalu yang gigi tiruan lamanya kenapa nggak mau dipakai lagi? Apakah ada rasa tidak nyaman ataukah ada yang sakit, di mana yang sakit? Lalu kapan sih terakhir cabut gigi? Karena apa dicabut gigi? Setelah dicabut gigi, perdarahannya baik, cepat sembuh, atau agak lama? Nah, kalau tempat lain, apakah perdarahannya kalau mengalami luka agak lama atau langsung sembuh? Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak bergigi? Sudah dicabutnya sejak kapan pencabutan awal itu? Lalu bagaimana setelah menggunakan gigi palsu, gigi tiruan yang pernah dipunya, apakah Bapak Ibu membersihkannya dengan rajin, gosok giginya berapa lama, berapa kali gitu ya, itu juga ditanya. Lalu pada gigi tiruan lama yang pasien sudah pakai, karena kalau full itu gigi tiruan penuh seringkali pasien sebenarnya udah punya gigi tiruan sebelumnya ya. Pada waktu hilang setengah atau hilang beberapa gigi itu sudah pernah diganti. Namun karena makin banyak gigi yang hilang, maka dibuatkan gigi tiruan penuh. Jadi pada pasien dengan full itu biasanya mereka punya gigi tiruan yang lama.
Nah, kegigitan yang lama ini diperiksa bagaimana, apakah masih bagus luas landasannya, pasiennya suka pakai apa enggak, apakah masih bagus penampilan pasien menggunakan gigi tiruan itu, bagaimana fungsi bicaranya, retensi, stabilisasi, bagaimana tinggi vertikalnya, apakah masih bagus atau sudah tidak tepat, bagaimana hubungan oklusi antara gigi-giginya, itu juga mesti dievaluasi. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan radiografi ya, panoramik untuk melihat seluruh kondisinya, baik rahang atas, rahang bawah, apakah ada gigi impaksi terpendam, apakah ada lesi-lesi di sekitar gigi yang hilang, atau justru di sekitar gigi yang tersisa. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekstraoral, ya, kita perhatikan bentuk wajah, profil, lalu bibir, lalu kita raba apakah ada pembesaran kelenjar, lalu kita lihat apakah ada masalah pada sendinya. Pada sendi itu bisa terdengar suara clicking, popping gitu ya, bisa rasa sakit pada waktu membuka menutup mulut, atau apakah ada riwayat pasien kaku waktu bangun pagi sehingga harus membelok-belokkan dulu buka tutupnya secara pelan-pelan sampai pasien bisa buka maksimal. Atau justru pada waktu mungkin bersin atau pada waktu tertawa pernah kaku dan tidak bisa kembali menutup. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Lalu pada pasien buka dan menutup mulut, kamu perhatikan apakah ada deviasi atau ada fleksi ya. Deviasi itu contohnya deviasi itu misalnya pasien itu buka mulut pada waktu bukaan mulut maksimal garis tengahnya itu tetap sama antara rahang atas dan rahang bawah. Namun pada proses pembukaan maksimal itu, rahang bawah itu mengalami shifting dulu, bisa ke kanan atau ke kiri ya, istilahnya mencong dulu. Setelah itu dia kembali ke jalur midline, si frenulum labial rahang bawah itu. Itu deviasi. Kalau defleksi pada pembukaan maksimal, pada pembukaan maksimal, maka garis median rahang bawah di frenulum labial itu dia tershifting bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, defleksi itu menandakan ada salah satu sisi yang locking, biasanya begitu. Pemeriksaan TMJ juga meliputi apakah pasien mengalami pipinya kaku gitu ya, atau otot-otot di sekitar sendinya kaku. Perlu dipertanyakan apakah suka migrain satu sisi, apakah dulu pernah ada riwayat kepentok atau jatuh dari kendaraan, dari motor, dari sepeda, yang menyebabkan ada benturan pada area rahang. Untuk pemeriksaan intraoral, bisa diperiksa ukuran lengkungnya, besar, sedang, kecil, bentuk lengkung, bentuk linggir, ya, kesejajaran linggir atas rahang bawah, lalu jarak antar lengkung rahang, hubungan horizontal rahang atas rahang bawah, dan tuberositas maksila. Nah, ini semua nanti ada kriterianya. Ya, ini hanya penggolongannya saja. Ada kriterianya. Kapan sih kita menyebut ukuran lengkungnya besar? Kapan kita menyebut linggirnya tidak sejajar, gitu ya. Nanti tugas kalian untuk melengkapi apa-apa saja yang menjadi kriteria penggolongan ini, sehingga nanti pada waktu profesi di koas sudah dapat ilmu yang cukup sehingga waktu menemukan pasien itu bisa melakukan pemeriksaan dengan baik ya, pencatatannya baik. Selain itu juga ada bentuk palatum ya. Lalu kelasnya palatum lunak. Kelas 1, 2, 3 baik aktif maupun pasif. Lalu frenulum labial dan buka rahang atas, rahang bawah, dan frenulum lingual rahang bawah. Seperti apa sih frenulum yang tinggi? Seperti apa frenulum yang rendah? Ya, itu juga nanti disiapkan catatannya dengan baik. Kebersihan mulut pasien, apakah baik, sedang, buruk? Dan ludah juga diperiksa konsistensinya dan volumenya, serta refleks muntah. Pada waktu pencetakan awal yang kita lakukan adalah preliminary impression ya, yaitu pencetakan anatomis. Pada dasarnya pencetakan adalah bentuk negatif dari jaringan pendukung. Karena itu pencetakan harus bersifat presisi. Dia nggak bisa tidak dibiarkan tidak seperti keadaan rongga mulut. Karena kalau kita sudah mencetak, artinya kita akan membuat suatu material atau barang gitu ya, yang dibuat tanpa ketemu sama pasiennya gitu. Jadi karena tidak ketemu sama pasiennya, maka model yang dihasilkan ya, cetakan positifnya itu bentuk positif
itu harus presisi dari keadaan rongga mulut pasien. Pada waktu awal kita melakukan pencetakan untuk mendapat model studi, dan pada waktu fase yang kedua kita melakukan pencetakan fisiologis untuk mendapatkan working model atau model kerja. Persiapan pencetakan awal termasuk dengan persiapan alat-alat untuk mencetak. Pemilihan sendok cetaknya yaitu yang pabrikan, ya, yang sudah disiapkan dari pabrik, yang sudah siap pakai. Sendok cetak untuk rahang tidak bergigi yang lengkap adalah sendok cetak yang tidak bersudut, dan sendok cetaknya sesuai dengan bahan cetak yang dipakai. Untuk GTL, kita memilih bahan cetaknya mengkompresor, bisa menggunakan alginat. Dengan demikian, sendok cetaknya yang perforated dan bisa menggunakan kompon, ya, sendok cetaknya yang tidak perforated. Posisi pasien dipersiapkan, jangan lupa kalau kita mencetak rang bawah berarti kita dari depan pasien. Kalau mencetak rang atas, kita dari belakang kepalanya pasien. Ya, ini adalah persiapan alat. Bisa ini akan dilakukan dengan alginat, ya, alginat hidrokoloid irreversible. Diperhatikan, sendok cetaknya harus dicoba dulu di pasien, ya. Dicoba dulu, itu ukurannya mungkin bisa 1-5 atau SML gitu ya. Dicoba dulu di pasien. Biasanya untuk rahang untuk full edentulus beda dengan yang sendok cetak untuk yang GTSL gitu ya, atau yang biasa itu beda. Dia lebih datar biasanya kalau yang ini, dan sayapnya tidak terlalu tinggi ya kalau yang untuk GTL. Dicobakan dulu ke pasien, pastikan ada sisa ruangan di antara linggir dengan sendok cetak untuk ketebalan bahan cetak ya. Mengulang sedikit bahan cetak, ada bahan cetak elastik dan non-elastik. Untuk bahan cetak non-elastik itu yaitu gips plaster, kompon yang kita baru saja bicarakan, lalu waxis atau lilin, dan zinc oxide eugenol. Untuk bahan cetak elastik itu ada hidrokoloid dan elastomer. Hidrokoloid maksudnya bisa reversible ataupun irreversible. Yang reversible adalah agar. Jadi kalau kita mau pakai agar lagi, kita bisa panaskan. Setelah itu dia akan bisa digunakan lagi untuk mencetak. Ya, alginat termasuk hidrokoloid yang irreversible, artinya kalau sudah dipakai tidak bisa digunakan kembali. Elastomer sifatnya non aqueous, artinya dia nggak mengandung air ya. Kalau hidrokoloid memang dia pada penggunaannya kita melibatkan air. Bisa polisulfit, silikon, dan polieter. Silikon ada silikon kondensasi dan silikon adisi. Hasil pencetakan harus meliputi seluruh jaringan pendukung, meliputi seluruh perluasan landasan, dan mencetak seluruh daerah anatomis dengan presisi tanpa distorsi. Jadi jelas, tidak boleh ada porus, tidak boleh ada daerah yang terlipat, tidak boleh ada bubble yang besar gitu ya. Itu nanti akan membuat bentuk positifnya menjadi bias. Apakah hasil ini betul-betul seperti apa yang di pasien, atau ini karena kesalahan pada waktu mengaduk? Bisa. Apakah betul pasien punya tonjolan ini gitu ya, seperti ada tuber pada linggirnya, padahal sebenarnya itu adalah bubble. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini mengulang untuk anatomi di rahang atas, ada prosesus zygomaticus di atas regio M, lalu ada crest zygomatico-alveolar, proses alveolaris ya di semua puncak gigi, dan tuberositas maksila di posterior. Foramen incisivum di anterior, di median ada sutura palatina mediana, prosesus palatinus di palatum keras, os palatinus juga di palatum keras. Di belakang ada, di posterior ada spina nasalis posterior, dan ada foramen palatinus maius. Ya, mengingatkan lagi, ini mengulang. Kalau sendok cetak nanti dia harus masuk ke vestibulum, meninggalkan sisa ruangannya untuk ketebalan bahan cetak. Dia mencetak batas frenulum, ya, lipatan otot, lalu ada batas palatum keras dan palatum lunak, gitu ya. Frenulumnya juga, bibirnya juga. Untuk rahang atas, jangan lupa ini harus tercetak semua, seluruh linggir alveolar, anterior posterior, vestibulum bukal labial, ada frenulum, baik labial dan bukal,
Lalu palatum, fovea palatinus itu tercetak anatomisnya nanti. Lalu ada vibrating line atau line, tubositas maxilla keduanya, dan hamular notch. Untuk rahang bawah juga retroamilohyoidnya harus terbentuk, retromolar pad-nya terbentuk, sulcus lingualisnya, lingual alveolar, frenulum ya, semuanya harus tercetak dengan presisi pada waktu pencetakan. Nah, di gambar ini dijelaskan pada waktu pemeriksaan ya, ini yang atas itu diperiksa kesejajarannya ya. Apakah ada daerah tuber itu yang atau linggir yang bentuknya undercup gitu ya, sehingga kita perlu melihat dan mewaspadai itu. Lalu yang gambar bawah menandakan maksudnya harus ada ketebalan ruangan ya yang cukup antara linggir alveolar dengan sendok cetak kamu, sehingga dipastikan kita memilih sendok cetak yang tepat ya, seperti pada gambar yang di kanan atas. Gambar yang kanan ini menunjukkan sendok cetaknya tidak perforated, artinya sendok cetak ini digunakan kalau kita mau pakai kompon. Nah, pada pencetakan alginat kita menggunakan sendok cetaknya yang perforated. Nah, bisa ditambahkan dengan lilin, kita bisa modifikasi kalau memang diperlukan di pasien. Pada pasien ini kita akan memperluas dia ke posterior karena mendapat perluasan landasan yang baik dan ke arah atas gitu ya, sehingga karena palatumnya tinggi, tambahkan lagi si lilin di tengah-tengah ya, di daerah palatum dan di daerah bukal posteriornya. Supaya apa? Supaya nanti bahan cetaknya yaitu alginat itu bisa mencapai ke daerah yang kita inginkan untuk perluasan landasan dengan baik. Dia ditopang oleh sendok cetak gitu ya. Ditopang oleh lilin perpanjangan dari sendok cetak itu. Kalau tidak ditopang oleh yang lebih kaku, alginatnya akan cenderung bulur apa sih? Akan cenderung tidak nyampe ke atas gitu ya, dia akan diam aja di situ. Sehingga didapat hasil yang bagus ya, lipatan vestibulnya terlihat semua sampai ke posterior dan tinggi banget sampai ke atas. Di daerah posteriornya itu bagus. Ya, kalau kita bicara tentang kompon, ya, kompon adalah perpaduan antara resin termoplastik dan lilin ya dengan fillers dan pewarna. Nah, kompon ini yang kita gunakan itu akan menjadi lunak pada suhu 55 sampai 60 derajat dengan menggunakan air. Jadi biasanya pakai air yang setengah mendidih gitu ya, bisa dari suhu air minum panas. Gitu, dan pada suhu yang di dalam rongga mulut dia akan kembali menjadi dalam bentuk yang solid, yang keras. Dan akan terjadinya slow, lama. Jadi pencetakannya mungkin bisa lebih lama ya daripada alginat. Ini adalah bahan cetak kompon, jadi dia menggunakan sendok cetak yang tidak perforated, lalu dia dipanaskan dulu di air panas, dia akan meleleh gitu ya, melunak, lalu ditaruh di sendok cetak dan dicetakkan ke pasien. Setelah itu dia akan mengeras di dalam mulut ya, mengikuti konturnya linggir alveolar. Kompon ada dua tipe. Yang pertama adalah low fusing compound. Tipe pertama ini yang kita gunakan dalam pencetakan gigi tiruan lengkap. Gambar sebelah kiri itu adalah komponnya. Jadi bentuk aslinya tuh seperti itu. Lalu dihangatkan pada 50-60 derajat, dihangatkan gitu ya sehingga dia melunak. Setelah itu bisa diadaptasikan ke dalam sendok cetak dan dicetakkan ke dalam mulut pasien. Ya, bahan tipe 1 inilah yang digunakan untuk pencetakan primer, pencetakan pertama pada complete denture. Tipe 2 adalah high fusing compound. Ini digunakan untuk border trimming. Untuk muscle trimming ya, dia dipanaskan pada 70 derajat sehingga biasanya digunakan adalah bunsen ya, bunsen yang dipakai. Dia akan dilunakkan di atas api sehingga dia akan melunak. Setelah itu dipasangkan di sendok cetak pribadinya, di custom tray-nya, dan dilakukan border trimming, border molding. Ya, ini manipulasinya. Jadi setelah dia hangat dari lembaran tadi, dia bisa hangat, lalu tinggal digulung dan disesuaikan
masukkan ke dalam sendok cetaknya gitu ya, mengadaptasikan dan dalam posisi masih kurang lebih hangat, disertakan ke pasien, nanti akan terbentuk dan mengeras di dalam rongga mulut. Nah, begini kira-kira hasilnya ya, sehingga terbentuk semua dan mengeras di dalam rongga mulut. Baik, demikian untuk bahan hari ini, mulai dari pengenalan terminologi sampai dengan pencetakan awal ya. Slide berikutnya, materi berikutnya akan menerangkan mengenai desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.